Sudah, Pak? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Kita awali majelis kita ini dengan tawasul Fatihah. Al-Fatihah al-hadratin Nabi SAW wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiya'i wa syuhada' wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha, khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus al-imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi wal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i binati anna Allah ya'lu darajatin fil jannah wa kathir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yafadhuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'id alaina wa auladina wa walidina wa azwajina tulabina wa akhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa yaqdi hajatina bi barakatihim warzuqna mahabbatahum wa kamal ittiba'ihim wa ma'iyyatihim fid dunya wa fil firdausil a'la bi ghairi hisab wala 'adzab wala fitnah wa ila amwatina wa amwatil muslimin bi niyyati anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al quburahum riyadal jinan wa yukrimuhum bil jannati ma'al abrar wa yu'idhuhum min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa yakhtim lana bil husna fi khair wa lutfin wa afiyah wa yansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Falastin wa yaj'alna wa auladana wa tulabana wa ahbabana min ahli al ilmi wa ahli al khair wal falahi was salahi wan nur wal ilm ala hadhihi an-niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai salat apa sekarang, Pak? Istisqa. Halaman 30 ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat istisqa. Salat minta hujan. Ini sekarang ini alhamdulillah, Pak ya. Lagi musim hujan jadi nggak bisa diamalin loh, takut banjir nanti kita salat istisqa malah, Pak ya. Alhamdulillah ini kan Allah Subhanahu wa taala ngasih iklim cuaca di negara kita ini alhamdulillah sekali, apalagi orang Cibinong, Bogor itu udah alhamdulillah banget ini ya. Orang-orang Arab tuh senang Pak ke puncak tuh karena dingin ini ya. Karena subur, hijau. Bapak silakan perhatikan di sebelah kiri atas dulu ya. Meminta hujan atau istisqa itu dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah doa setelah sholat fardu atau pada kunut nazilah. Allah Subhanahu wa taala yang punya langit, yang punya bumi, dan Allah yang punya kondisi langit, kondisi bumi. Terserah dia mau buat seperti apa, tapi yang jelas Pak, hujan itu adalah tanda Allah menurunkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada problem atau masalah pada cuaca, yang kita mesti lakukan adalah sholat. Nggak ada yang lain Pak. Jadi semua masalah
kita belajar untuk menyelesaikannya dengan sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apalagi besok mau pemilu Pak, jangan sampai enggak sholat. Nah ini maksudnya ya. Ini cuman kampanye doang, sholat enggak, ini gimana? Allah pertolongan Allah tuh gimana mau datang kita ini? Jadi saya di mana-mana beberapa tempat ini kita menghimbau Pak dalam proses pemilu besok dalam rangka menerapkan iman dan takwa kita dalam pemilu. Jadi kalau iman dan takwa itu bukan hanya di masjid kan Pak, karena agama kita ini kompleks, semua aturan hidup itu ada dalam agama. Maka menerapkan iman dan takwa itu juga di dalam pemerintahan, termasuk kita ini besok dalam pemilu. Ini penting ini. Nah, di antara bentuk keimanan dan ketakwaan itu adalah sholat istikharah. Ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Nabi bilang orang yang istikharah enggak bakal rugi. Karena Rasulullah SAW yu'allimunal istikharah kama yu'allimuna ayatan minal Qur'an atau suratan minal Qur'an. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi itu mengajarkan kami istikharah sama kayak mengajarkan kami surat Al-Quran. Maknanya benar-benar diulang lagi, diingetin lagi, istikharah lagi ini kan. Jadi istikharah itu bukan hanya mau kawin Pak, itu sholat kawin ini, sholat istikharah ini ya. Udah kawin udah nggak pernah istikharah ini ya, mestinya ini gawat ini. Nah pemilu besok ini tetap kita istikharah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala pilihan yang terbaik. Kalau memang baik dimudahkan, kalau memang tidak baik dijauhkan. Fasrif idza apa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa inni astaqdiruka biqudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna. Nah, itu Bapak sebut itu. Ya Allah, kalau Engkau tahu bahwa Bapak fulan atau pasangan kosong khairun lana fi dinina, baik untuk agama kami, wa dunyana, baik untuk dunia kami, faqdurhum lana, takdirkan mereka, wa yasirhum lana, permudah jalan mereka untuk jadi pemimpin. Mestinya begitu. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang baik, karena yang tahu baik dan benar kan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya ijtihad. Nah, terus kemudian permudah. Wah in kunta ta'lam, kalau engkau tahu bahwa pilihan saya besok itu buruk, syarrun lana, fasrifhu anna wasrifna anhu, atau fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhin, jangan sampai nggak jadi ya Allah, jangan sampai nggak jadi. Jadi tetap keputusan akhirnya itu Allah yang tahu mana yang lebih baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kita ijtihad itu yang pertama. Yang kedua musyawarah. Musyawarah sama orang soleh yang nggak ada kepentingan, yang nggak ada dapat jabatan, yang nggak dapat alfat misalnya ini. Musyawarahnya itu Pak sama orang-orang soleh. Ini kira-kira saya mau ngikut yang mana ini, itu mestinya gitu. Tapi sih kebanyakan ulama yang saya lihat orang-orang soleh ya 01 wis gitu Pak. Gitu maksudnya ya. Itu udah istikharah mereka, itu lebih keren daripada istikharah kita Pak, itu maksudnya udah itu masalahnya itu. Nah, jadi, ya amin aja lah, bismillah aja udah ngikut nih, itu kan selesai. Nah, jadi musyawarah capek-capek musyawarah sama siapa Ustaz? Udahlah, musyawarah sama saya aja deh Pak, 01 udah gitu aja selesai kan. Gitu Pak maksudnya. Ini kalau mau musyawarah. Tapi yang nggak dosa mau pilih siapa ya terserah, itu ya tanggung sendiri. Nah, cuma yang penting begini Pak ya, nggak boleh memilih itu karena dunia semata-mata, karena dunia ini penting sekali, ini banyak dosa, banyak yang terjebak, banyak yang terlibat gara-gara memilih pemimpin itu karena dunia. Dalam riwayat Bukhari Muslim, salah satu la yukallimuhumullah, ada 3 jenis orang yang tidak Allah ajak bicara yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah nggak mau ngobrol, Allah nggak mau dengar keluhannya, permohonan minta maafnya, nggak Allah dengar tuh. Ngeri Pak, diantepin sama bini aja rungsing, gimana diantepin sama Allah Pak?
Nggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Terus mau ngomong sama siapa? Allah, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim. Tidak Allah bersihkan dari dosa. Nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim. Mereka dapat azab yang pedih. Nah, itu salah satu dari yang tiga ini biar cepat intinya itu adalah rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunyah. Orang yang membaiat, memilih, mencoblos, mengangkat pemimpin semata niatnya dunianya. In a'tahu minha wa falah wa illa lam yafi. Kalau dikasih saya nyoblos. Kalau dikasih saya ajak jamaah saya untuk nyoblos Anda. Kalau nggak dikasih nggak mau saya. Wah, ini semata-mata dunia kayak gini, ini ngeri Pak. Nggak diajak ngomong Allah, nggak disucikan dosanya, dan dapat azab yang pedih. Ini masalah, sangat masalah besar Pak. Dan ini menimpa banyak orang masalahnya. Apalagi kiai-kiai, ulama, habaib yang punya jamaah gede, punya nama. Oh, gampang sekali itu. Sekali cipika-cipiki udah berapa itu Pak. Sekali salaman udah berapa itu. Nah, tapi dia mau milih itu karena apa? Karena dunia. Ya iman nanti kalau misalnya jadi nanti pondok saya bangunin. Hatta bentuknya pondok. Itu dunianya itu, hartanya atau jabatannya. Ini kan ngeri semua Pak ya. Nah, ini perlu Bapak sampaikan. Silakan milih 000 ya terserah. Cuman kalau saya 01 gitu aja kan, karena Syekhuna juga 01. Tapi terserah. Tapi walaupun siapapun yang dipilih, jangan karena dunia. Ini penting maksud saya itu. Yang lebih ditekankan itu jangan karena dunianya. Oh, karena Anda pernah dibantu renovasi rumahnya, jadi kamu memilihnya tuh karena itu. Oh, karena pernah dikasih sembako. Oh, karena dapat serangan fajar, ini kan. Oh, karena dapat amplop. Oh, karena macam-macam lah. Karena dunianya nanti hancur Pak, nggak seberapa dunianya, akhiratnya selama naudzubillah min dzalik. Nah, ini penting, ini disampaikan, lebih penting tuh itunya Pak ya. Dan jangan nerima dia hati-hati Pak, uang kampanye kah, sembako, ini jangan Pak. Saya kurang setuju lah bilang ambil duitnya, jangan coblos orangnya, ini kurang setuju saya. Itu nipu Pak namanya. Jadi kan ada orang ini, saya sih biasanya gini Pak, bohong banget sih. Ada caleg, dia datang bawa amplop. Ustadz, Kiai, Habib, ini ya ini hadiah aja ini mah. Enggak usah pilih saya, minta doanya aja. Hati-hati nih Pak. Tapi ngasihnya waktu nyalek doang. Sebelumnya nggak pernah ngasih, nggak pernah datang wala nggak pernah kenal. Tapi waktu udah nyalek, nyapres, baru ngasih. Ini berarti secara uruf, secara kebiasaan orang udah pada tahu kalau ngasih kayak gitu tuh maksudnya minta dukungan, walaupun sekedar doa. Masa iya doa doang kan nggak mungkin Pak. Nah, jadi ini ada indikasi bahwa hadiahnya bersyarat. Gini saya kasih sederhana Bapak ya. Misalnya saya bilang, Pak, saya punya hadiah 1 juta bagi bapak-bapak yang lancar juz 30. Saya kasih hadiah bagi bapak-bapak yang lancar juz 30. Nah, ternyata kan gak mungkin satu-satu saya dengerin lancar atau tidaknya kan. Akhirnya bapak bikin sertifikat, mungkin sama siapa atau bikin sendiri, bahwa bapak sudah disaksikan lancar juz 30. Akhirnya bapak saya kasih 1 juta. Halal haram? Haram. Jadi nggak jelas Pak, harus jelas dong. Halal halal, haram haram gitu loh. Kok nggak berani ini kan? Halal atau halal? Ini kan jadi bingung nih. Halal haram Pak? Haram. Karena hadiah dengan syarat. Syaratnya harus lancar juz 30. Orang yang nggak lancar nggak boleh terima hadiah itu. Itu namanya hadiah dengan syarat, sesuai dengan pensyarat pemberi hadiah. Ngerti kan Pak? Nah, sekarang ini kan, kalau ada yang ngasih itu caleg, capres lah, caper lah,
Dia ngasih itu tujuannya untuk dipilih. Loh kok bapak nggak pilih? Halal haram? Jawab jujur aja, nggak usah tegang begitu, biasa aja gitu ya. Kalau udah terlanjur istighfar aja, udah gimana lagi gitu. Yang jelas ini syarat. Jadi nggak, kalau misalnya udah di sekarang sekiranya misalnya nih ya, misalnya nggak milih berarti nipu, kalau milih berarti sogok. Nah yo, jadi maju kena, mundur kena, nggak bisa. Kalau misalnya semata-mata milihnya karena dikasih duit, kena hadis yang tadi, termasuk juga sogok-sogok, haram juga. Nggak milih, nggak nyogok, nggak milih, berarti, nah nipu juga. Jadi gimana tuh coba? Nah gitu Pak, makanya. Terus gimana dong? Yang gak usah diterima, udah selesai gitu aja Pak. Nah cuman kalau dalam kitab fikih, ini kan kitab fikih Pak ya. Kalau dalam kitab fikih, kalau udah terlanjur kayak mana? Kasih kepada orang fakir miskin. Nah sebenarnya yang lebih tepat itu kembalikan kepada yang punya, yang ngasih. Secara kitab fikih itu begitu. Tapi kalau dianya udah lepas juga, udah nggak tahu juga di mana, kasihnya ke orang miskin, fakir miskin. Lah kalau bapak termasuk fakir miskin, ya udah, itu udah hampir gimana lagi atau ya itu ya. Bapak objeknya memang kan, nah, begitu maksudnya. Tapi kayak di sini mah nggak ada ini mah fakir miskin di sini mah nggak ada. Insya Allah nggak ada kan. Nah jadi nggak bisa nerima Pak, udah nggak ada, nggak usah cari celah-celah lah Pak lah ya. Nah gitu intinya. Nah alhamdulillah nggak ada yang ngasih aja itu kan, itu karunia Allah, nggak ada yang ngasih Pak untungnya ya. Itu masalahnya. Nah jadi ini penting, maksud saya ini perlu disampaikan kepada umat, karena banyak yang terlalu tasahul, terlalu apa kita sebut tasahul tuh, terlalu memudah-mudahkan. Nggak apa-apa, yang penting kan kita nggak milih orangnya, dan orangnya juga nggak ngomong harus pilih saya, kan dia nggak bilang iya sih tapi bapak paham-paham lah, masa iya, dia ngasihnya cuma di dapilnya doang. Kalau dia ngasihnya juga kepada di luar dari dapilnya dia juga ngasih, sebelum dia nyalek juga ngasih, nggak apa-apa nerima, itu memang hadiah mustamirah, hadiah yang berkelanjutan, nggak masalah. Jadi bedanya sogok sama hadiah, itu bedanya dilihat dari kondisi ketika tidak ada kepentingan, masih ngasih nggak? Kalau dia ada kepentingan, ngasihnya lebih apa enggak? Kalau ngasihnya lebih, itu juga sogok. Ngerti gak Pak kira-kira dia? Nah, biasanya ngasih ke saya. Cuma karena saya ini hakim, ketika dia ada masalah atau mungkin saya polisi atau apalah macam-macam, dia ngasihnya agak lebih. Biar dimenangkan dalam pengadilan. Ya itu tetap sogok namanya. Walaupun sebelumnya pun, sebelum saya jadi hakim pun udah sering ngasih. Tapi dilebihin waktu ada perkara. Ini juga sogok. Jadi intinya ada kepentingan. Makanya udahlah, lebih selamat maksud saya, udahlah nggak usah terima. Ini kalau memang ada, ini tolong disampaikan. Bapak yang udah selamat, alhamdulillah. Jangan sampai diam ngelihat kemungkaran kayak gini nih maksudnya. Ini kan masalahnya yang makan tuh kan bukan hanya orang awam Pak. Yang makan tuh kan ya kiainya kena, habibnya kena, ustadz-ustadznya kayak juga. Ini kan masalahnya. Ini begitu ya Pak ya. Ya cari penghalalan tuh urusan sendiri sama Allah nantinya ya. Kembali, jadi maksud saya ini nanti besok kita Selasa malam Rabu, saya mau ngingetin sama bapak Pak, mau bapak nih, Selasa malam Rabu tahajudnya jangan ditinggal. Kemudian minta sama Allah sholat istikharah 1, sholat hajat, sholat taubat. Takutnya gara-gara dosa kita Allah angkat pemimpin yang gak baik. Dalam hadis riwayat Hakim tuh kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana level iman dan takwa kalian, begitulah Allah angkat pemimpin kalian. Ini kan takutnya begitu Pak, takutnya karena dosa kita. Makanya penting ada sholat taubat gitu ya. Ya pilihnya yang mana, tetap 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3, selesai. Terus doa pertama Pak, kalau hujan udah dirasa diperlukan gitu ya, orang beriman itu bersandarnya ke Allah, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan ciri orang tawakal, orang yang bersandar ke Allah itu bentar-bentar doa. Ini ciri orang tawakal ini. Orang tawakal itu mau ngapain doa dulu.
Mau keluar rumah doa, naik kendaraan doa lagi, sampai masuk rumah doa lagi, masuk ke WC doa lagi. Itu ciri orang tawakal karena dia bersandarnya ke siapa? Ke Allah. Itu cirinya. Dan harus orang beriman itu cirinya adalah tawakal. Ciri tawakal doa. Jadi ketika ada hujan yang lama nggak turun, itu yang pertama dilakukan Nabi itu yang ngedoa. Waktu Nabi lagi sholat Jumat, ada sahabat A'rabi, seorang sahabat dari kampung, Pak, datang ke Nabi, minta Nabi, halakatil an'am, ini hewan-hewan ternak udah pada mati, gitu ya, lama nggak turun hujan, jadi tanahnya kering. Nah akhirnya minta istasqilana, tolong Nabi mintakan ke Allah hujan untuk kami. Ini di dalam khutbah. Akhirnya sama Nabi itu didoakan. Itu datangnya, masuknya itu sahabat dari pintu yang sekarang di Madinah namanya Babur Rahmah. Babur Rahmah. Itu kalau masuk ke Masjid Nabawi itu ada tulisan Babur Rahmah. Nah, pintu rahmat. Kenapa disebut pintu rahmat? Karena dari sana si Arab kampung ini masuk ke masjid terus minta rahmat, minta hujan maksudnya. Akhirnya sama Nabi didoakan. Nggak lama turun hujan. Terus nggak berhenti hujannya. Allahu Akbar, ini kan. Sekali minta doa, turun hujan nggak berhenti. Lah orang Arab, Pak, itu kebanyakan sampai sekarang di Yaman itu di Tarim itu rumahnya dari tanah liat. Kalau hujan terus sampai banjir, rumahnya lumer. Iya. Karena kalau mereka pakai batu itu panasnya tambah gitu. Makanya pakai tanah. Itu gitu. Nah, akhirnya sudah seminggu, Pak. Hujannya nggak berhenti. Datang lagi ini si Arab ini. Nabi, hujannya nggak berhenti ini. Ya, ada ceritanya. Maka Nabi pun doa lagi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan di sekitar kami, jangan turunkan di atas kami. Allahumma ala dhirab wal akam wa manabitis syajar. Ya Allah, wa butunil audiyah. Turunkannya kepada gunung-gunung aja. Diturunkannya di bukit-bukit saja, di sungai-sungai aja. Jangan turun langsung ke kita. Jadi kita mau aktivitas jadi susah. Turunnya ke tempat-tempat tumbuhnya pohon, jadi menyerap ke tanah. Ini Nabi doa begitu. Akhirnya Madinah tuh kata Sayyidina Anas bulet, Pak, awannya. Awan mendungnya itu, awan hujannya itu berlubang. Jadi Madinah tuh kayak cincin gitu. Karena Nabi arahkan tangannya, awan ngikut ke sana. Arahkan ke belakang, awan ngikut ke belakang. Kanan kiri begitu juga. Nah, ini doa untuk istikharah. Istisqa, salah lagi kan? Dan juga doa untuk berhenti hujan. Jadi jangan minta hujan berhenti, Pak. Dah mau bikin hajatan segala hujan. Nah, ini nyalain Allah ini, Pak. Hati-hati ini. Sabar geledek baru tahu rasa. Tapi mintanya itu Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkannya Allah hujannya diminggirin dulu. Jangan minta berhenti. Terkelanjutan berhenti, kekeringan. Nah, salah lagi Allah kan gitu kan. Ini manusia ini banyak pengennya. Ini satu minta hujan karena kekeringan. Satu minta panas karena ngejemur susah. Misalnya. Ini kan jadi bingung ini kan. Dikasih hujan salah, nggak dikasih hujan salah. Jadi semua juga perlu. Ini doa, yang penting doa dulu, Pak ya. Terus itu tadi doa setelah sholat fardu. Minta itu doa yang di antara doa yang paling cepat didengar Allah itu doa setelah sholat fardu, Pak. Makanya usahakan, jangan kabur, Pak. Usahakan ini, Pak ya. Doa dulu sebelum pergi. Sebelum pergi setelah sholat fardu itu, Nabi pernah ditanya ayu doai asma, doa apa yang paling cepat didengar Allah? Nabi bilang dua. Yang pertama dubura kulli shalawatil maktubah, setelah sholat fardu. Yang kedua wa fi jaufil lail, pada pertengahan malam. Yang kedua atau sepertiga malam terakhir lah bahasa kita. Itu dua. Jadi doa setelah sholat fardu itu juga mustajab.
Lah aneh ada yang doa diem baik kagak mau amin. Nah, ini kan aneh ini kan. Karena nggak tahu bahwa itu doa yang paling didengar. Di antara doa yang paling didengar Allah itu setelah sholat fardu. Gitu Pak. Nah, kalau kunut nazilah di dalam i'tidal. Subuh kunut, bacanya Allahumma sqina. Ya Allah beri kami hujan. Dah gitu aja dah. Kalau nggak apal panjang-panjang, Allahumma sqina. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah hujan, ya Allah hujan. Dalam sholat batal Pak, nggak boleh ya. Jadi baca doa dalam sholat itu harus bahasa Arab. Bahkan kalau bahasa yang bukan Arab terus Bapak pakai di dalam sholat, ya batal sholatnya. Mau ngedoain Palestina tapi nggak ngerti ngedoainnya kayak apa. Allahumma kirimkan roket, nggak ada itu. Allahumma roketna, nggak ada roketna itu apaan ini kan, nggak bisa, itu batal sholatnya ya Pak ya. Maka sholat kunut nazilah ini Allahumma sqina, udah gitu aja, jelas habis ini Pak, biar gampang gitu maksudnya. Terus yang kedua, kalau belum turun juga ini tahapan. Pertama doa setelah sholat atau di dalam sholat dalam kunut. Kalau belum turun juga maka doa ketika khutbah Jumat. Nah ini lebih powerful lagi karena lebih banyak yang mengaminkan. Kalau doa setelah sholat fardu paling berapa yang ngaminin. Tapi kalau sholat Jumat orang kejebak mau nggak mau ngaminin itu kan, karena belum sholat. Jadi orang mau kabur gimana orang belum sholat. Kalau sholat Jumat tuh ya, makanya lebih mustajab. Lebih banyak yang mengaminkan, lebih mustajab. Ya terus yang ketiga, kalau khutbah Jumat juga belum juga, maka yang ketiga sholat istisqa, puasa, taubat. Masya Allah. Ini berarti benar-benar ini Allah ingin kita ini memperbaiki diri sungguh-sungguh. Bukan Allah nggak dengar doa kita ini, tapi ingin ada pembuktian perbaikan diri kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Ada apa? Nabi Musa itu doa, mau ngedoa. Waktu mau ngedoa, ini lagi kemarau kan, Nabi Musa itu ngajak orang-orang tuh istisqa. Pas waktu istisqa minta hujan, nggak turun-turun Pak. Padahal ada Nabi Musa yang jelas-jelas bisa ngobrol sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi kalau Allah belum pengen mengabulkan, belum dikabulin. Akhirnya Nabi Musa kan bisa ngobrol sama Allah kan. Katanya, ya Rob, kenapa engkau tidak mengijabah doa kami? Ini udah kumpul, udah istisqa, kok nggak turun-turun juga hujan? Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, suruh perintahkan kepada Bani Israel untuk bertaubat. Di antara mereka ada yang hasud kepada saudaranya. Gara-gara ada yang hasud doang. Akhirnya ini kan di antara mereka ada yang suka memfitnah saudaranya, ada yang suka menggibah saudaranya, maksudnya sesama mereka. Terus Nabi Musa tanya, siapa ya Allah orangnya, biar saya kasih tahu dia orangnya nih, biar dia taubat. Musa, saya melarang kamu untuk gibah, masa saya gibah? Paham maksudnya? Kalau engkau tahu siapa orangnya, berarti kamu nanti, nah iya tuh jadi gibah tuh jadinya nih. Aku melarang kamu untuk gibah, suruh aja semua mereka taubat, nggak usah nanya siapa orangnya gitu maksudnya. Malah jadi gibah, itu maksudnya. Akhirnya Nabi Musa suruh, baru Allah turunkan hujan. Nah jadi bukan permasalahan nggak dikabul, bukan, tapi ada hal yang Allah ingin perbaiki. Ini maksudnya sholat, puasa, taubat. Puasanya nanti ada sistem atau cara puasanya tuh kayak apa. Terus Pak ya, sebelum sholat disunahkan bagi pemerintah, sunnah bagi pemerintah atau pemimpin masyarakat memberi perintah untuk puasa 3 hari. Puasa sunnah asalnya, puasa istisqa namanya. Nawaitu saumal istisqa, saya niat puasa istisqa. Ini kalau mau minta hujan beneran ini.
Lah ini juga bisa dipakai untuk hajat-hajat lain, Pak. Ya gini maksudnya, nurunin hujan aja pakai sholat, pakai puasa, masa iya nurunin rezeki nggak bisa, Pak? Paham ya Pak ya maksudnya ya? Nah ini yang disebut dalam fikih itu ya istisqa. Tapi kan hajat kita bukan hujan doang, itu masalahnya. Mungkin nurunin jodoh bagi anak yang belum dapat jodoh, kan gitu ya. Dipuasain, namanya tirakat. Jadi bukan begini, ya Allah, saya nazar ya Allah, ini kalau sampai sukses saya bakal puasa. Misalnya, ini kalau sampai gol saya bakal sholat, apalah maksudnya, sholat hajat atau sholat syukur. Tapi kalau nggak gol berarti nggak puasa. Kalau seandainya nggak berhasil berarti nggak ibadah. Salah, iya karena budu. Nah, minta ibadah dulu, iya karena budu dulu Pak. Ibadah dulu, baru doa. Begini yang diajarin Nabi itu. Jadi bukan ngancem-ngancem Allah ya. Kalau nggak turun juga, saya nggak mau ibadah nih. Soalnya nazar kan gitu nazar kita kan. Saya bakal kalau sampai berhasil, saya akan sedekah kepada fakir miskin. Kenapa nggak sekarang aja Pak sedekahnya? Baru ngedoa. Gitu ceritanya. Ini ada persepsi yang salah dalam nazar ini. Yang benar itu ibadah dulu baru doa. Gitu ya Pak ya. Nah ini diajarin begitu. Nah pemerintah ya termasuk di bawahnya ya RT RW ataupun juga tokoh masyarakat, sunnahnya memberi perintah untuk puasa 3 hari. Ngumumkan akan melaksanakan sholat istisqa pada hari keempat. Ini tapi sunnah, nggak wajib. Cuma kalau sudah diperintahkan oleh pemerintah jadi wajib puasanya. Ngerti gak Pak? Nah, bagi yang tidak ada uzur. Jadi kalau sudah resmi pengumuman presiden bilang kita akan sholat istisqa mulu jadi ini. Ingat pemilu mulu Pak. Ya. Kita sholat istisqa, nah gitu ya. Atau kata Pak Gubernur kita akan sholat istisqa ini karena kita lama nggak hujan. Kalau sekarang hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, hari Rabunya sholat. Berarti hari Ahad puasa, Senin puasa, Selasa puasa. Nah puasanya wajib bagi yang mampu. Ya kalau dari pemerintah ya, makanya ini perlu apa? Yang sunnah itu adalah si pemerintahnya nyuruh. Adapun kalau udah diperintah, puasanya jadi wajib. Ngerti ya? Seperti Ramadan. Terus mana tadi? Dan memerintahkan taubat, sedekah. Jadi justru ketika sulit sedekah Pak. Bukan nunggu nanti. Bukan ini justru malah disuruh sedekah. Ini lagi masa paceklik, kemarau. Justru malah sedekah malah. Jadi kalau kita ini dalam kondisi lagi sulit lah ya, lagi pailit, maka justru malah sedekah. Jangan dibalik, bukan dibalik Pak, bukan. Saya sedekah kalau nunggu kaya dulu, nggak bakal kaya Pak. Dan Bapak silahkan tanyalah kepada pengusaha Muslim, miliarder Muslim, tanya. Pasti dia ada cerita di mana yang merubah kondisi hidupnya gara-gara sedekah. Tanya aja kalau nggak percaya. Pasti itu. Ada satu titik di mana dia memaksakan sedekah, Allah rubah keadaannya. Jadi bukan kebanyakan kita tuh nunggu nanti, ntar kalau saya udah kerja baru saya sedekah. Sambil nyari kerja, percepat kerja itu dengan sedekah. Gitu ya maksudnya ya. Bukan nanti itu maksudnya. Ini sedekah itu. Terus taubat itu udah jelas itu. Kemudian melakukan berbagai kebaikan. Terserah mau itu bentuknya khidmat kepada orang tua, mau itu khidmat kepada masjid, kebaikan apa saja, mau itu iktikaf, banyak baca Quran, terserahlah. Pokoknya kebaikan apa yang bisa dilakukan ini anjuran dari pemerintah. Dan membersihkan diri dari segala kezoliman. Bagi yang sedang bagi yang sedang tidak tegur sapa dengan temannya, dengan tetangganya, suruh nyambung lagi, suruh tegur lagi, minimal ngucapin salam.
Bagi yang pernah mengambil harta orang lain tanpa haknya, kembalikan, minta ridho. Tapi kalau sekiranya bingung, Pak, kalau saya balikin ngaku terribut lagi. Sekarang lagi damai-damai, kalau saya ngaku saya ditampolin lagi nih kan. Nah, maka kata ulama kalau kayak gitu, Pak, kembalikan tanpa perlu memberitahu. Yang penting duitnya udah dikembaliin. Pernah nyolong jambu tetangga dulu misalnya kan, ya namanya jahiliyah lah Pak, biasa juga. Nah, maka kembalikan. Kalau dia takut nanti dia marah, kembalikannya diem-diem aja Pak. Taruh di dalam bungkus kek, atau taruh dalam amplop kek, atau tanya rekeningnya diem-diem sama bininya, terus Bapak transfer. Pokoknya yang penting udah dikembalikan gitu maksudnya. Itu kalau mampu mengembalikannya. Kalau nggak mampu mengembalikan, maka banyak nangis sama Allah dah. Minta semoga Allah membuat dia ridho pada hari kiamat, nggak nuntut besok. Ini minta, udah jalan terakhir sudah. Kalau dia nggak bisa ngembaliin, nggak bisa. Kalau minta ridho pun akan jadi masalah, gitu kan Pak? Ini kan masalah lama ini. Atau pernah mencemooh, pernah harga diri, pernah merusak harga diri orang, pernah memfitnah, macam-macam, itu juga kezaliman kepada orang, maka dibersihkan dulu, minta ridhonya. Kalau nggak bisa tadi nangis sama Allah biar Allah bikin ridho di orang. Jika pemerintah telah memerintahkan puasa dan sholat, maka hukumnya menjadi wajib bagi yang tidak memiliki uzur. Bagi yang mampu, sholat istisqonya jadi wajib. Jadi nanti usolli fardol istisqo, bukan usolli sunnata lagi Pak. Nawaitu sauma fardil istisqo atau saumal istisqo fardon lillahi ta'ala. Saya niat puasa istisqo wajib karena udah diperintah oleh pemerintah. Nah ini makanya. Tapi kita nggak pernah, pemerintah kita kayaknya ya nyuruh ini ya. Nggak tahu saya di mana. Hah? Pernah Pak? Gubernur? Belum pernah kan? Bapak aja yang lebih tua bilang belum pernah, apalagi saya yang masih baru hidup. Berangkat untuk pergi sholat dengan pakaian biasa sesuai profesi. Yang penting nutup aurat. Yang dagang biasanya dagang pakai apaan? Pakai kaos. Pakai kaosnya. Yang ke kantor biasanya pakai kemeja, pakai kemejanya. Gitu maksudnya ya. Pakai pakaian, bukan pakaian yang bagus kayak sholat Id. Itu mengungkapkan rasa syukur. Tapi ini pakaian untuk mengundang kasih sayang Allah. Bapak lihat nggak sih pengemis kayak apa? Nah, padahal jangan-jangan penghasilannya gedean dia daripada kita. Nggak tahu aja Bapak. Oh kasihannya, akhirnya Bapak ngasih. Padahal motornya bagusan dia daripada kita nih kan. Mobil kadang-kadang, nginepnya di hotel, pernah tuh ada tuh. Pengemis dia, sekeluarga Pak. Nginepnya kalau ini di hotel. Allahu Akbar. Tapi apa sih yang membuat kita itu kasihan? Pakaian kan? Nah, penampilan. Nah makanya ini kita ingin menampilkan kepada Allah penampilan yang apa adanya. Nah ini maksudnya, dari penampilan tuh begitu Pak. Terus mana tadi? Sunnah dilakukan sholat di tanah lapang, kecuali kalau lagi di Mekah, di Madinah, di Palestina, itu sunnahnya di Masjid Mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu lebih afdol. Tapi selain tiga ini sunnahnya di lapangan. Kalau dulu Nabi itu di musola, sekarang jadi musola Al-Ghamamah. Bapak masjid, ini Masjid Nabawi ya ini ya, Masjid Nabawi keluarnya dari pintu belakang. Jadi arah lawanan daripada kiblat, arah lawan dari kiblat, ya kan? Kalau sebelah ini kiblat ke arah sini ya, sebelah kiri ini baki, di sini nih, ke arah sini kanan. Nah di situ ada masjid kecil-kecil. Ada Masjid Ghamamah, Masjid Awan. Kenapa sebut Masjid Awan? Karena dulu Nabi sholat istisqa di sana. Akhirnya ngumpul awan. Namanya disebut Masjid Awan, Masjid Ghamamah. Sekarang jadi musola aja. Kadang-kadang dikunci malah udah nggak bisa sholat, tetap di Masjid Nabawi. Itu musola. Ada Masjid Abu Bakar,
ada sebelahnya itu nggak jauh Masjid Abu Bakar, kesana dikit Masjid Ali, sono dikit Masjid Umar. Itu tempat-tempat khalifah, dulu itu tanah lapangan Pak. Nah itu tempat-tempat khalifah memimpin sholat ini, istisqa, id, khusuf, sholat-sholat yang perlu berjamaah bukan fardu itu di luar. Mereka buat di mana? Di tanah lapang. Agar Allah lebih kesian. Itu maksudnya. Demi mengundang rasa kasihan Allah. Terus, kemudian disunahkan mandi terlebih dahulu kalau ada kan airnya habis. Kan ini sholat istisqa justru karena nggak ada airnya. Tapi kalau memungkinkan ada air, sunnah tetap mandi karena ada perkumpulan. Pokoknya ada sholat-sholat yang berkumpul, sunnah mandi dikiaskan dengan sholat Jumat gitu ya. Terus sunnahnya keluar dalam keadaan puasa di hari keempat. 3 hari yang pertama tadi itu wajib, kalau pemerintah suruh wajib. Puasa di hari keempat hukumnya sunnah. Sunnahnya afdolnya dalam keadaan puasa masih tidak batal sholat. Sunnah membawa serta anak-anak, hewan ternak, orang-orang tua, mereka ini agar lagi-lagi demi menarik kasih sayang dan perhatian Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang mungkin bukan amin kita yang dikabul Pak. Jangan-jangan aminnya bocah-bocah itu tuh yang lari-larian itu yang dikabul sama Allah Pak. Makanya jangan terlalu sensitif amat gitu maksudnya. Bagus, yang penting jangan sampai mengganggu orang sholat. Yang penting ketika bikin sop jangan di tengah-tengah karena memutus sop, itu aja. Jadi anak-anak sholat di masjid nggak apa-apa. Takutnya nanti mereka mungkin saja gitu, mereka yang membuat sholat kita justru jadi diterima gitu maksudnya ya. Tapi kalau anak-anak yang nggak bisa diatur nggak usah, sholat di rumah aja itu ya. Tata cara sholatnya kayak apa? Seperti sholat id, berarti 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Sama persis, yang beda niatnya doang. Ya, sama persis. Tapi 7 dan 5 itu tidak termasuk takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, takbir berdiri ya. Terus tata cara khutbah pun juga khutbahnya sama kayak sholat id, cuma bedanya takbir yang 9 dan 7 kan kalau khutbah ya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu kan kalau id. Kalau istisqa diganti dengan astagfirullah, astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, takbirnya sebelum khutbah. Dan ini sunnah aja, nggak wajib tapi ya. Nah ada sunnah yang tidak ada di sholat di khutbah id, khutbah hari raya. Memulai khutbah itu tadi sudah. Kemudian setelah sepertiga khutbah kedua, ini yang berbeda. Kalau tata caranya sama semua, cuma isi kandungannya itu kalau istisqa tentang taubat, kalau id kan tentang zakat fitrah, tentang zakat mal gitu ya Pak, tentang pokoknya tentang inilah perbuatan setelah Ramadan. Tapi kalau untuk istisqa setelah sepertiga khutbah kedua, khotib berdiri menghadap kiblat untuk berdoa sampai selesai. Khutbahnya kan setelah sholat, gitu ya Pak, sama kayak id. Nah, ketika khutbah kedua tuh kan alhamdulillah tetap Pak. Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 7 kali kan. Terus alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, baca ayat Quran, ya kan? Terus ketika waktunya berdoa balik badan. Nah, tapi sebelum balik badan ini, sebelum balik badan, lihat di bawahnya, sebelum menghadap kiblat disunahkan khotib dan jamaah lelaki merubah rida. Ini rida, sorban, ya pakaian lah secara umum. Ini sunahnya jadi bapak siap-siap jangan tidur. Waktu khotib mindah gitu ya, maka bapak ngelihat oh khotib mindah, bapak langsung mindah juga.
Nah, cara mindahnya pokoknya intinya yang kanan jadi kiri, yang atas jadi bawah. Jadi gini, gitu kan? Kan tadi begini nih. Ini kan tadi ini bawah nih, kan begini. Nah ini jadi atas. Nah, jadi ini di belakang, ini jadi di depan. Yang kanan jadi kiri. Itu kalau kanan kiri. Nah, kalau bapak begini, biasanya ya tinggal dibalik aja. Nah ini begini, kemudian atas jadi bawah. Nah, jadi dibalik. Nah, jadi kalau khotib udah begitu, membalik pakaiannya, bapak siap-siap ikut membalik. Yang dibalik yang mampu dibalik, Pak. Bu nggak usah gamis balik-balik, nggak usah Pak, repot. Nah, kalau bapak peci misalnya, peci bisa balik. Nah gitu. Kalau peci yang lipat kayak gitu bisa dibalik ke luar malah. Bisa, boleh. Nah gitu caranya. Jadi siap-siap kalau khotib udah membalik, kita ngikut-ngikut, ngebalik juga. Sarung nggak usah begini. Bahaya bawahnya nih kan. Nah, paham ya Pak ya? Ini sunnah. Kenapa Nabi membalik? Berharap Allah balik keadaan. Oh begitu. Nabi itu tafaul. Apa sih tafaul itu? Optimis. Menggunakan pembalikan baju biar Allah membalikkan keadaan jadi lebih baik. Tadinya kekeringan jadi subur. Gitu Pak maksudnya ya. Catatan tambahan, kalau belum turun juga udah sholat. Wah ini kurang tokcer nih. Saya tuh kadang-kadang ya kalau pernah saya sholat istisqa ini pernah. Sholat istisqa dan Syekhuna Ahmad namanya, ada Syekh Nuruddin punya tangan kanan. Tangan kanan beliau itu Syekh Ahmad namanya, Syekh Ahmad Busyairi. Beliau ada, cuma nyuruh saya jadi khotib. Waduh, kalau khotib kan saya imam, saya doa. Kalau nggak turun hujan, saya disalahin nanti jangan nih. Gara-gara khotibnya ini nggak manjur doanya, kan nggak enak digituin ya. Tapi ya wis lah, karena disuruh siapa? Karena disuruh masyai, disuruh guru, ya Bismillah sami'na wa ata'na lah. Ngedoa Pak, nggak berapa lama turun hujan. Berhenti, nggak lama Pak hujannya, astagfirullahaladzim. Tapi paling nggak, alhamdulillah lah, mendingan lah paling nggak kan, nggak jadi omongan orang. Ini dosa apa nih khotib nih nggak sampai nggak turun hujan, kan nggak enak nih. Tapi waktu Syekh Nuruddin datang Pak, kan waktu itu lagi di Malaysia. Beliau turun datang, udah berapa lama nggak kemarau, udah lama nggak hujan kan beliau agak lama di Malaysia. Pulang, kumpul semuanya, zikir. Hujan Pak langsung, nggak pakai sholat, nggak pakai banyak-banyak ngedoa. Hujan lebat semuanya, bener-bener lebat. Terus kata Syekh, udah mandi hujan, sekalian bersih-bersih jadinya gitu, suruh khidmat, suruh kerja bakti. Gitu ceritanya. Itu jadi memang wali mah lain malah kan nggak pakai sholat ya. Terus kemudian mana tadi? Jika belum turun hujan juga gimana nih? Sunnah diulang. Emang Allah maunya gitu Pak, nggak usah pesimis gitu ya. Allah karim. Terus 2-3 kali jika turun hujan sebelum sholat. Nah ini kebalikannya nih. Pas lagi baru mau sholat, udah hujan, nggak jadi, bubar, jangan. Nggak, bukan begitu, tetap sholat syukur. Orang udah pada ngumpul mau sholat, udah baru dikabulin dong, udah nggak jadi, nggak usah sholat lagi. Allahu Akbar. Ini nggak bener ini ya. Sholat tanda syukur. Nah ini terakhir, disunahkan membuka baju selain aurat pada hujan pertama setelah kemarau dan mandi berwudu di tempat aliran air. Nabi begitu. Kalau Nabi dibuka ini. Nah ini hadza qaribu ahdin min rabbi, ini baru datang dari Allah kata Nabi gitu. Jadi hujan itu punya rahasia itu sebenarnya Pak ya. Waktu perang Badar, sebelum perang Badar itu hujan dulu itu. Bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa itu sebelum perang Badar itu hujan dulu. Karena hujan akhirnya Allah datangkan pertolongan orang-orang kafir karena mereka ada di udwatil quswa. Mereka itu udwatid dunya ada di daerah rendah, akhirnya jadi belok. Tahu belok apa? Becek, jadi menyusahkan gerak mereka juga akhirnya. Nah, sedangkan orang beriman karena di tinggi sehingga jadi justru malah bersih ininya. Itu diantaranya, dan hujan itu bisa ngilangin godaan syaiton. Makanya kalau ruqyah, kalau ulama tuh suka tadang air hujan terus dibacain ayat. Itu biasanya gitu untuk pengobatan dan sebagainya, itu mujarrab.
ya, air hujan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Nggak ada? Ya, satu boleh. Sama Pak, beasiswa dengan duit langsung, dengan sembako itu semuanya adalah pemberian. Nah, pemberian dengan mensyaratkan ya berarti sama juga, harus ngikut. Kita ngikut berarti kita milihnya bukan karena memang beliau pantas dipilih, karena semata-mata karena dikasih beasiswa, lagi-lagi sogokan. Kita nggak milih padahal udah dikasih beasiswa, nipu berarti ya, udah kena itu maksudnya dua-duanya. Nah gitu Pak lah, udah minta ke Allah aja, lebih selamat. Kaos, kalender yang nggak berarti, artinya nggak menggoncang hati kita gitu kan, nggak masalah lah itu mah. Kan itu mah kan kenang-kenangan. Iya benar-benar. Sama kayak kaos Pak, kaosnya murah lagi kan. Cuma buat ya buat lap doang itu mah Pak, buat lap ini kan. Ya buat topo, nah itu ya. Itu kalau yang nggak berkesan di hati nggak masalah sih Pak. Ya. Terakhir terkait dengan istisqo ya. Berapa lama sih atau jarak misalnya kita udah kekeringan seminggu 2 minggu sampai berapa lama kita harus istisqo? Itu secara kesepakatan aja. Kalau nggak dilakukan berjamaah pun bisa dilakukan pribadi. Misalnya, ini walaupun baru sehari tapi kita usahanya pertanian misalnya, baru 2 hari juga usahanya ini perlu banget air, ya istisqo aja sendiri, nggak masalah gitu ya. Itu nggak ada ketentuan berapa lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.